Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmalinda Putri, NIM 1916 040103. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bukti dan Dokumen Audit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosmalinda Putri, NIM 1916 040103. Selanjutnya dengan Peter Agustian dengan NIM 1916 040101 dan Ihsanuddin Malik dengan NIM 1916 040105. Menurut SA 500, auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang, dan prosedur analitis, serta seringkali memadukan beberapa prosedur permintaan keterangan dari manajemen. Kecukupan dan ketetapan bukti audit saling berkaitan satu sama lain. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti audit yang dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material. Makin tinggi risiko, makin banyak bukti audit yang dibutuhkan. Namun memperoleh bukti audit yang semakin banyak tidak dapat mengkompensasi bentuk kuantitas bukti audit. Sedangkan ketetapan merupakan ukuran kuantitas bukti audit yang mencakup relevansi dan keandalan bukti audit yang mendukung auditor untuk merumuskan opininya. Prosedur untuk memperoleh bukti audit yang pertama adalah prosedur penilaian risiko. Yang kedua adalah prosedur audit lanjutan yang terdiri atas satu pengujian pengendalian ketika disyaratkan oleh SA atau ketika auditor telah memilih untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah prosedur substansi termasuk pengujian rincian dan prosedur analisis substantif. Selanjutnya yang kita bahas adalah sifat bukti audit. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri atas data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Jurnal, buku besar, dan buku pembantu, dan buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembar kerja dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, penghitungan dan rekonstruksi. Bukti audit penguat meliputi baik informasi tertulis maupun elektronik, seperti catatan elektronik, fund system, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui, informasi yang diperoleh dari auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkannya menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang. Menurut Conrad, ada 6 tipe bukti audit. Yang pertama adalah physical evidence, terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi dan keberadaan. Yang kedua adalah confirmation evidence, bukti yang diperoleh mengenai eksistensi, kepemilikan atau penilaian langsung dari pihak klien. Yang ketiga adalah dokumenter evidence, terdiri atas catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Yang keempat adalah matematika evidence, merupakan penghitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor. Yang kelima adalah analytical evidence, bukti yang diperoleh melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien. Yang keenam adalah hearsay evidence, merupakan bukti dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan auditor. Berikutnya yang kita bahas adalah keputusan bukti audit. Ada 4 keputusan mengenai audit. Yang pertama adalah prosedur audit, rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Yang kedua adalah ukuran sampel. Setelah memilih prosedur audit, auditor dapat mengubah ukuran sampel dari hanya 1 hingga semua item dalam populasi yang sedang diuji.
Yang ketiga adalah item yang dipilih. Setelah menentukan ukuran sampel untuk suatu prosedur audit, auditor harus menentukan atau memutuskan item-item mana yang dapat dipopulasi yang akan diuji. Yang keempat adalah penentuan waktu. Audit dalam laporan keuangan umumnya mencakup suatu periode seperti 1 tahun. Biasanya audit dianggap selesai setelah beberapa bulan atau minggu setelah berakhirnya satu periode. Selanjutnya adalah program audit. Daftar prosedur audit untuk bidang audit tertentu atau untuk keseluruhan audit disebut dengan program audit. Program audit selalu memuat daftar prosedur audit dan biasanya mencakup ukuran sampel, item-item yang dipilih, dan penetapan waktu penguji. C. Persuasif bukti. Ketetapan bukti, relevasi bukti, reliabilitas bukti. Ketetapan bukti adalah ukuran mutu bukti yang berarti relevasi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti dianggap tepat. Prosedur yang relevan adalah menelusuri sampel dokumen pengiriman, salinan faktur, penjualan terkait untuk menentukan apakah setiap pengiriman barang tersebut telah ditagih. Reliability of evidence mengacu pada tingkat di mana bukti dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Reliabilitas, dengan demikian ketetapan tergantung pada 6 karakteristik bukti yang dapat diandalkan. Pertama, independasi penyediaan bukti. Kedua, aktivitas pengendalian internal klien. Ketiga, pengetahuan langsung auditor. Keempat, kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Kelima, tingkat objektivitas. Keenam, ketetapan waktu. Kecukupan. Kecukupan diukur terutama oleh sampel yang dipilih auditor. Selain ukuran sampel, item populasi dengan nilai uang yang besar. Item-item yang kemungkinan salah saji, item-item yang mewakili populasi umum sudah dianggap cukup. Dampak gabungan. Persuasif hanya dapat dievaluasi setelah pertimbangkan kombinasi antara ketetapan dan kecukupan, termasuk pengaruh faktor-faktor mempengaruhi ketetapan dan kecukupan. Persuasif dan biaya. Dalam membuat keputusan pada audit, baik persuasif maupun biaya harus dipertimbangkan. Tujuan auditor adalah memperoleh sejumlah bukti audit yang tepat dan mencukupi dengan total biaya serendah mungkin. D. Jenis-jenis bukti audit. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik, kedua konfirmasi, ketiga inspeksi. Inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atau aktiva atau aset berwujud. Jenis bukti ini berkaitan dengan persediaan dan kas. Verifikasi sekuritas wesel tagih dan aset tetap berwujud. Yang kedua, konfirmasi menggambarkan penerimaan report tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Yang ketiga, pemeriksaan oleh auditor atau dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Dokumen adalah catatan yang digunakan klien untuk menyediakan informasi bagi pelaksanaan bisnis dengan cara yang terorganisir. Prosedur analitis prosedur. Prosedur analitis terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atau hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan.
Memahami industri dan bisnis klien. Auditor harus memperoleh pengetahuan mengenai industri dan bisnis klien sebagai bagian dari perencanaan audit. Menilai kemampuan entitas untuk terus going concern. Prosedur analitis seri kali terjadi indikator yang berguna untuk menentukan apakah perusahaan klien memiliki masalah keuangan. Menunjukkan banyaknya kemungkinan salah saji, dadakan laporan keuangan perbedaan signifikan yang tidak diharapkan atau data keuangan tahun berjalan yang belum diaudit, dan data lain yang digunakan dalam perbandingan biasanya disebut fluktuasi tidak biasa. Mengurangi pengujian audit yang terinci apabila prosedur analisis tidak mengungkapkan fluktuasi tidak bisa. Ini menyiratkan bahwa salah saji yang material mungkin telah diminimalkan. Upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai respon atau pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Melibatkan pengecekan ulang atau sampel kalkulasi dilakukan oleh klien. Pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang semula dilakukan sebagai bagaimana dari sistem akuntansi dan pengendalian internal klien. Terdiri dari mengamati prosedur atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak klien. Ketetapan jenis bukti. Keaktivitasan pengendalian internal klien memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reliabilitas sebagai besar jenis bukti audit. Pemeriksaan fisik dan rekalkulasi lebih dapat diandalkan jika pengendalian internal efektif. Jika bukti yang fisik jarang mencukupi untuk memberikan bukti audit yang tepat. Biaya jenis-jenis bukti audit. Dua jenis bukti audit yang mahal adalah pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Pemeriksaan fisik dikatakan mahal karena mewajibkan auditor hadir ketika klien menghitung aset. Konfirmasi dikatakan mahal karena auditor harus mengikuti proses dengan seksama dalam penyiapan, pengiriman, dan penerimaan. Aplikasi jenis bukti. Pada 4 keputusan bukti, tujuan keseluruhan untuk adalah memperoleh bukti persuasif dan biaya yang minimum untuk memverifikasi bahwa persediaan secara material sudah benar. Dokumentasi audit. Dokumentasi audit adalah catatan utama tentang prosedur auditing yang diterapkan, bukti yang diterapkan, dan kesimpulan dicapai auditor dalam melaksanakan penugasan. Tujuan dokumentasi audit adalah untuk membantu auditor dalam memberikan kepastian yang layak bahwa audit yang menandai telah dilakukan sesuai dengan standar audit. Secara lebih khusus, dokumentasi audit yang berkaitan dengan audit tahun berjalan memberikan 1. Dasar bagi perencanaan audit. 2. Catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. 3. Data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Dan yang keempat, dasar bagi review oleh supervisor dan partner. Kepemilikan file audit. Dokumentasi audit yang disiapkan selama penugasan, termasuk skedul yang disiapkan oleh klien untuk auditor, adalah properti auditor. Pada akhir penugasan, file auditor disimpan di kantor akuntan publik untuk digunakan sebagai referensi di masa mendatang dan untuk mematuhi standar auditing yang berkaitan dengan referensi dokumen. Untuk referensi dokumentasi audit, standar auditing mengharuskan agar catatan untuk auditor perusahaan swasta disimpan minimal selama 5 tahun. Peraturan SEC mewajibkan auditor perusahaan publik untuk menyelenggarakan dokumentasi berikut. 1.
Kertas kerja atau dokumen lain yang membentuk dasar bagi audit atas laporan keuangan tahun perusahaan. 2. Memo, korespondensi, komunikasi, dokumen, dan catatan lain termasuk catatan ekonomi yang berkaitan dengan audit dan review. Visi dan organisasi. Setiap kantor akuntansi publik menetapkan pendekatan sendiri untuk menyiapkan serta mengatur file audit, dan auditor pemula harus menggunakan pendekatan kantornya. File permanen atau permanen file berisi data yang bersifat historis atau lanjutan yang bersangkutan dengan audit saat ini. File permanen umumnya meliputi yang pertama, kutipan atau salinan dan dokumen perusahaan yang terus penting, artinya seperti akte pendirian, anggaran rumah tangga, perjanjian obligasi dan kontrak. Yang kedua, analisis akuntansi tahun sebelum yang tetap penting, artinya bagi auditor. Yang ketiga, informasi yang berhubungan dengan pemahaman atas pengendalian internal dan penilaian resiko pengendalian. Dan yang terakhir, hasil prosedur analitis dari audit tahun. Baiklah, sekian hasil video presentasi kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.